Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu hal yang perlu disyukuri dewasa ini oleh kita semua umat Islam ialah dimasukkannya asas iman dan takwa atau imtak ekonomi dalam GBHN dalam memasuki era globalisasi dan modernisasi di seluruh bidang. Tetapi sejauh ini kata iman dan takwa baru sebatas biasa dan hiasan bibir yang sering diucapkan di sana sini, namun belum terrealisasi dalam bentuk pengalaman yang nyata dan pengamalannya. Secara menyeluruh masih banyak ditemui tindakan-tindakan penyimpangan dan penyelewengan di mana-mana. Hal ini terjadi dimungkinkan minimnya tentang makna iman dan takwa secara mendalam, dan kurangnya pengetahuan untuk menciptakan sifat mukminin dan muttaqin yang hakiki. Pada kesempatan yang baik ini, kami mencoba mengetengahkan beberapa cara kiat untuk mencapai derajat mukminin dan muttaqin yang hakiki. Sebagaimana yang pertama adalah muahadah, artinya mengingat perjanjian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum." Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kami berjanji. Surat An-Nahl ayat 91. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, muahadah yang diisyaratkan oleh ayat tersebut hendaknya seorang muslim selalu mengintrospeksi diri seraya mengatakan kepada dirinya, "Wahai jiwaku, sesungguhnya kamu telah berjanji kepada Tuhanmu setiap hari tidak kurang daripada 17 kali di saat kamu berdiri membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan." Surat Al-Fatihah ayat 5. Wahai jiwaku, bukankah engkau telah berikrar tidak akan berhamba selain kepada Allah dan tidak akan meminta pertolongan selain kepadanya? Kalau memang demikian, berhati-hatilah jangan sampai melanggar perjanjianmu setelah kamu jadikan Allah sebagai penguasamu. Janganlah engkau mundur dari jalan yang telah ditetapkan oleh Islam setelah kamu jadikan Allah sebagai saksimu. Hati-hatilah jangan sampai engkau mengikuti jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan setelah engkau jadikan Allah sebagai petunjuk jalan. Wahai jiwaku, jangan engkau ingkar setelah kau beriman. Janganlah kau tersesat setelah engkau mendapat petunjuk. Sekali-kali jangan engkau mengingkari janjimu kepada Tuhanmu yang telah engkau ikrarkan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jika kita semua mengharuskan diri untuk komitmen kepada janji yang kita ikrarkan 17 kali dalam sehari semalam, yaitu waktu sholat 5 waktu, kemudian mewajibkan diri untuk selalu menaati ikrar tersebut, maka itu adalah telah meniti jalan menuju takwa. Yang kedua, muraqabah. Muraqabah artinya merasakan kesertaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin."
yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Ketika Rasulullah SAW bersabda tentang ihsan, beliau menjawab, ihsan yaitu hendaklah kamu beribadah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Rawahul Bukhari. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu wa illam takun tarah fa innahu yarok. Dan itu dikerjakan semata-mata karena ketaatan kepada Allah dan mencari keridhoannya, atau dimaksudkan untuk kepentingan pribadi dan mencari popularitas belaka. Jika benar-benar hanya mencari keridhaan Allah, maka laksanakanlah amal pekerjaan tersebut, kendatipun hawa nafsunya tidak sejuk dan tidak ingin meninggalkannya. Kemudian patokanlah niat dan tekad untuk melangsungkan ketaatan kepadanya dengan keikhlasan sepenuhnya dan semata-mata demi mencari ridhonya. Itulah hakikat ikhlas, yakni pembebasan diri daripada penyakit-penyakit riya. Yang ketiga, kiat mendapatkan takwa adalah muhasabah, artinya introspeksi diri. Allah berfirman di dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mana muhasabah sebagaimana disyaratkan ayat tersebut. Hendaknya seorang muslim menghisab atau menghitung dirinya ketika selesai melakukan amal perbuatan, apalagi tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah atau hanya untuknya. Maka setiap muslim hendaknya setiap pagi dan sore biasakan diri untuk memperbaiki niat, taat melaksanakan kewajiban, dan membebaskan diri daripada riya. Apabila melakukan kebajikan, hendaknya juga memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya. Tetapi apabila terlanjur mengerjakan yang bukan kebaikan, maka hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya menyesali dan memohon ampun, berjanji untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu." Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab. Jika kita telah menghisab dalam urusan yang besar maupun kecil dan berusaha keras melakukan ibadah disertai introspeksi diri atau muhasabah, berarti dia telah melangkah menuju takwa dan dia telah menapaki perjalanan rohani, bahkan akhirnya akan sampai ke derajat para muttaqin. Yang keempat, kiat untuk meraih takwa adalah mu'aqobah, artinya pemberian saksi dan sanksi. Sanksi yang dimaksud ialah apabila seorang muslim melakukan kesalahan, maka tak pantas baginya membiarkan begitu saja, sebab memberikan atau membiarkan diri dari kesalahan adalah mempermudah melakukan kesalahan berikutnya atau kesalahan lain dan semakin sulit untuk membalikannya. Bahkan sebaiknya janji di samping dorongan untuk melakukan ke arah takwa dan juga bimbingan untuk menuju hidup yang lebih mulia. Sanksi ini harus
dengan sesuatu yang mubah, tidak boleh dengan sanksi yang haram, seperti membakar anggota badan misalnya, meninggalkan makan dan minum umpamanya, dan sebagainya yang membahayakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 195. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, para ulama salaf telah memberikan contoh teladan tentang mu'aqobah, menjatuhkan sanksi kepada dirinya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada suatu ketika ia disibukkan oleh urusan sehingga ketinggalan sholat maghrib berjamaah di awal waktu. Maka setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, ia memu'aqobahkan dirinya, memerdekakan yaitu 2 orang budak. Itulah yang namanya memberikan sanksi kepada dirinya. Yang kelima, mujahadah, salah satu kiat daripada meraih ketakwaan, yaitu artinya optimalisasi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat tersebut juga mengisyaratkan kepada kita apabila seseorang tersesat kemalasan, santai, dan juga cinta dunia, dan tidak mau lagi melaksanakan amalan-amalan sunnat serta ketaatan lainnya kepada tepat pada waktunya, maka ia harus memaksa dirinya melakukan amalan sunat lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam hal ini ia harus penuh semangat hingga pada akhirnya ketaatan serupa akan kebiasaan yang mulia bagi dirinya, akan menjadi sikap melekat pada dirinya. Sebuah hadis dari Aisyah pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun sholat di waktu malam sampai tumitnya bengkak. Maka saya bertanya kepada beliau, kata Aisyah, mengapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan juga dosa yang akan datang. Nabi menjawab, tidak layak aku menjadi seorang hamba yang mengenal budi kebaikan, yang selalu bersyukur. Awalam abdan syakuro, apakah aku tidak mau menjadi orang-orang yang bersyukur, atau dikatakan balas budi kepada Allah, maksudnya bersyukur dengan melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut juga mencontohkan bagaimana mujahadahnya dan kesungguhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita melakukan mujahadah dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salaf, maka kita telah juga melangkah menuju takwa. Demikianlah beberapa cara untuk menumbuh suburkan takwa dalam hati dan ruh setiap mukminin serta menyatukannya dengan perasaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.